Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Juga ya yang Lause Jen bilang. Sekarang aku ada tebakan lagi nih buat Lause Mariska. Coba tebak, apa bahasa Jepangnya aku sayang kamu? Aishiteru. Betul gak Lause? Betul. Satu lagi, apa bahasa Koreanya aku sayang kamu? Penonton drakor Saranghe. Waduh, canggih Lause Mariska. Gantian. Sekarang aku ya Lause. Ya. Aku mau kasih Lause Jen yang agak susah dikit Kalau selamat pagi dalam bahasa Jerman, ayo. Gampang. Itu jawabannya Guten Morgen. Waduh, kurang susah berarti. Apa ya? Nah, apa kabar dalam bahasa Spanyol? Kalau nggak salah itu ¿Cómo estás? Lause Jen ini kok hebat banget sih. Enggak lah Lause, aku cuma tahu sedikit. Kalau kita mau hitung semua bahasa yang ada di dunia, bagaimana cara menguasai semuanya? Iya ya, betul juga Lause. Itu jangankan bahasa yang ada di dunia, bahasa Indonesia aja dengan berbagai daerahnya itu bahasanya banyak banget. Nah, Lause bayangin gak kalau semua orang berbicara dalam bahasa daerahnya masing-masing, gimana tuh? Wah, pasti kacau deh Lause, kacau. Nah, itu juga. Lause, kok kita jadi ngobrol begini sih? Bukannya kita mau Fantastic Online? Oh iya, benar. Hai anak-anak, senang rasanya kalian sudah datang bersama kita di sini di Fantastic Kids Online kita hari ini. Ya, Lause bersyukur dan terus berdoa supaya anak-anak terus setia beribadah meskipun kita beribadah secara online. Dan supaya anak-anak juga bisa bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Gimana anak-anak di rumah? Udah siap belum? Hari ini kita ibadah? Tunggu. Itu masih ada yang jalan-jalan deh kayaknya. Belum semuanya duduk di tempatnya dengan rapi loh Lause Jen. Kita tunggu dulu ya. Kita hitung ya Lause Jen. Sampai 3. Oke. Yang masih jalan-jalan. 1 2. Ayo cepat duduk. 3. Yuk kita mau mulai hari ini ibadah kita ya. Yo anak-anak, kalau gitu mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima undangan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikanku murid Kristus. Sesuai firman-Mu yang indah, oh Tuhan jadikan
sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama bersatu dalam doa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh kembali datang untuk mengikuti ibadah Fantastic Online walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, berikan kami konsentrasi, biarkan hati kami boleh duduk tenang mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Pimpin ibadah kami Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, langsung Mariska juga hebat loh. Bisa tahu beberapa kata dalam bahasa asing. Sejen enggak lah. Itu kan kalau yang umum-umum aja. Tapi kalau disuruh percakapan gitu ya yang panjang-panjang, ngobrol dalam bahasa itu. Wah, enggak. Gak bisa aku. Langsung Mariska baik banget ya. Udah cantik, baik, rendah hati, gak sombong lagi. Ya kan anak-anak? Sejen, aku bisa terbang ini. Sejen. Tapi ya anak-anak, Sejen juga gak sombong kan? Walaupun tadi yang susah-susah pun Sejen bisa loh. Ya, lagian ngapain kita sombong Lause? Karena semua yang kita punya itu adalah berkat Tuhan. Jadi seharusnya Tuhanlah yang mendapatkan pujian dari kita. Yap, setuju banget Lause. Aku jadi ingat satu ayat dalam Wahyu 4 ayat 11 yang berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Tapi bukan berarti kita tidak boleh mendapat pujian atas prestasi kita loh, ya kan Lause? Betul Sejen. Yang gak boleh itu adalah menjadi sombong dan merasa lebih hebat dari semuanya. Termasuk berasa lebih hebat dari Tuhan. Gak boleh banget itu. Ingat ya anak-anak, tidak boleh sombong. Wah, itu bahaya Lause. Karena itu artinya kita melupakan kasih Tuhan yang sangat besar buat kita. Padahal Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya sampai mati di kayu salib. Iya Lause, gak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Nya Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Nah anak-anak, inget gak beberapa minggu yang lalu Lause ajarin kita lagu Oh the Love God Has Shown Us. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya.
kasih Tuhan itu memang selalu fantastik ya. Dari dulu, sekarang, walaupun kita masih sering menyakiti hatinya Tuhan. Iya Lause, makanya itu kita butuh firman Tuhan untuk terus mengingatkan kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Betul. Pas banget nih Lause, sebentar lagi kita mau mendengarkan Fantastic Stories nih. Gimana anak-anak? Yuk kita dengerin Fantastic Stories kita hari ini ya, supaya kita bisa lebih mengerti kehendak Tuhan. Ide bagus tuh Lause. Nah anak-anak, sebentar lagi waktunya Fantastic Stories. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama persiapkan hati kita ya. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Firman yang Indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hello, hola, shalom, annyeong, konnichiwa, apalagi ya? Oh, ni hao, lupa. Hai anak-anak, apa kabar? Kok Lause lihat mukanya pada bengong begitu? Kenapa? Pasti lagi bingung ya. Anak-anak di rumah lagi mikir nih atau lagi bertanya-tanya kayaknya. Lause Ita itu ngomong apa sih tadi? Gitu ya? Gini nih anak-anak, Lause Ita nih lagi ketularan sama tebak-tebakannya Lause Mariska sama Lause Jen tadi. Abis tebak-tebakannya seru banget. Seru banget nggak anak-anak? Anak-anak bisa jawab nggak tadi pertanyaannya Lause Jen sama Lause Mariska? Duh, Lause tuh sampai sekarang jadi penasaran banget, pengen tahu beberapa kata dalam bahasa asing. Nah, makanya Lause tadi coba cari-cari. Terus mau coba sapa anak-anak pakai beberapa bahasa asing. Tapi tahu nggak anak-anak? Dari semua yang Lause ucapkan tadi, itu artinya cuma satu loh. Dari beberapa bahasa itu artinya sama semua. Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa artinya? Betul sekali. Artinya itu hai atau halo. Jadi cuma nyapa doang gitu loh anak-anak. Tapi luar biasa ya, Tuhan itu menciptakan bahasa yang sangat banyak. Dan itu unik sekali loh anak-anak. Satu kata aja itu bisa menjadi banyak sekali waktu diucapkan di dalam berbagai bahasa. Nah, tapi tahu nggak anak-anak? Ada satu waktu, ada satu masa di mana orang-orang di dunia ini hanya berbicara dengan satu bahasa yang sama saja. Mau tahu nggak ceritanya? Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk.
Yuk, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka telinga kami, buka pikiran kami, buka hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik, kami bisa mengerti dengan jelas, tapi juga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan dalam mendengarkan firman ini, supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekarang ambil Alkitabnya. Nah, kita buka sama-sama ya kisahnya dari Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Ayo, siapa yang sudah dapat kitab Kejadian itu di Perjanjian Lama? Lause mau bacakan buat anak-anak semua ya. Anak-anak boleh lihat Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, anak-anak, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Anak-anak, kalian masih ingat nggak kisah tentang air bah? Ada yang masih ingat cerita tentang air bah? Ayo. Nah, pada waktu itu Tuhan menghukum semua manusia yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat. Mereka melakukan dosa, yaitu melawan Tuhan. Tapi ingat nggak? Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Ayo, siapa yang ingat? Siapa ya mereka ini? Mereka adalah siapa? Keluarga Bapak Nuh. Betul sekali. Nah, keluarga Bapak Nuh ini diselamatkan dari air bah yang memusnahkan semua manusia. Anak-anak tahu nggak? Setelah air bah surut dan kehidupan keluarga Bapak Nuh kembali seperti semula, mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Jadi keluarga Bapak Nuh ini punya anak 3 kan? Punya anak 3. 3 orang anak Bapak Nuh ini punya anak lagi. Dan anaknya punya anak lagi. Mereka punya anak lagi. Dan mereka menjadi tambah banyak. Mereka menjadi tambah banyak dan memenuhi bumi ini. Tapi uniknya anak-anak, seperti yang Lause bilang tadi di depan, bahwa mereka berbicara dengan satu bahasa yang sama. Tidak seperti sekarang ini, tiap daerah atau tiap negara memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan
daerah yang lain. Jadi tiap orang bisa menguasai 2 bahasa ataupun lebih. Nah, pada waktu itu mereka hanya berbicara 1 bahasa saja. Wow, sebenarnya itu luar biasa ya anak-anak. Kamu bisa bayangin nggak? Pada waktu semua orang berbicara satu dengan yang lain dengan 1 bahasa dan tanpa masalah apa-apa, mereka bisa mengerti apa yang saudaranya katakan, apa yang temannya katakan sama mereka bisa mengerti tanpa ada batasan, tanpa ada salah paham. Kemudian mereka juga bisa dengan mudahnya menyampaikan ide-ide yang mereka pikirkan. Tapi bukan cuma itu juga anak-anak, mereka bisa mengerjakan dan mewujudkan ide-ide mereka dengan baik dan bersama-sama. Misalnya, keturunan Bapak Nuh ini, mereka menemukan 1 ide baru. Jadi mereka menemukan bahwa pada waktu membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan, lebih baik menggunakan batu bata dibandingkan dengan batu-batuan biasa. Jadi pada waktu itu, batu bata itu mungkin adalah penemuan yang sangat baik sekali, sangat penting. Karena itu mungkin dengan batu bata yang mereka cetak, mereka bisa membangun rumah dengan gampang, dengan mudah, dengan kuat, dan lain sebagainya. Menurut Lause, itu ide yang cemerlang ya. Tapi anak-anak, suatu hari mereka menemukan 1 ide yang sangat luar biasa. Tahu nggak apa? Mereka menemukan ide untuk membuat sebuah kota. Tapi bukan hanya kota. Di dalam kota itu mereka berencana untuk membangun sebuah menara. Mungkin ini menara yang bukan menara yang biasa-biasa loh anak-anak. Ini bukan seperti Monas atau mungkin Menara Eiffel atau menara apa lagi ya? Tokyo Tower atau Seoul Tower atau menara-menara yang lain. Nah, mungkin menara yang mereka rencanakan ini lebih seperti Candi Borobudur atau piramida atau mungkin zigurat. Nah, gak ada yang tahu. Tapi menariknya, mereka ingin membuat menara yang tinggi sekali. Tinggi sampai kemana? Mereka berencana membuat menara yang tingginya sampai ke langit, anak-anak. Wow, luar biasa. Kamu pernah nggak melihat ada menara, ada bangunan yang tinggi sampai mencapai awan? Lause sih belum pernah. Kamu udah pernah belum? Nggak tahu ya. Tapi menurut Lause itu hebat loh. Mereka bisa memikirkan bagaimana caranya supaya bangunan mereka bisa kuat, bisa kokoh, batanya bisa sampai ke langit, dan tidak mudah roboh waktu ditiup angin yang kencang. Menurut Lause itu ide yang jenius loh anak-anak. Tapi sebenarnya apa ya yang mereka rencanakan? Nah, ternyata anak-anak, mereka akan menggunakan menara itu untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Jadi mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Jadi mereka tidak menggunakan menara itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mereka tidak menghormati Tuhan. Nah, selain itu anak-anak, bukan hanya untuk persembahan kepada dewa-dewa, tapi mereka juga ingin menunjukkan betapa hebatnya dan berkuasanya mereka. Juga betapa pintarnya mereka, karena mereka bisa membangun menara yang tinggi sekali sampai ke langit. Oh, no. Mereka ternyata membuat menara itu untuk memberontak dan tidak memuliakan Tuhan. Anak-anak sedih ya, padahal kepintaran mereka, kehebatan mereka, semua yang mereka punya itu berasal daripada Tuhan. Tapi mereka gunakan untuk melawan Tuhan. Sedih sekali. Tapi anak-anak, Tuhan itu maha tahu loh. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Termasuk Tuhan juga melihat apa yang dilakukan oleh keturunan Bapak Nuh ini. Tuhan melihat bahwa mereka membangun sesuatu dengan kepintaran mereka, tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Nah, kemudian Tuhan berencana untuk menggagalkan ide mereka itu. Apa yang terjadi ya anak-anak? Suatu hari
ketika mereka sedang sibuk nih ya, bekerja sama untuk membangun kota, membangun menara, mereka waktu itu lagi sibuk menyusun bata demi bata terus sampai tinggi. Mereka lagi ketika mereka sedang membangun tembok, membangun tangga, membangun lantai, dan lain-lain, sesuatu yang aneh terjadi. Apa ya? Tiba-tiba anak-anak mereka tidak lagi mengerti apa yang dikatakan oleh saudaranya. Tolong ambilkan batanya yang banyak ya. What are you saying? I'm not understand. Pourquoi? Arigato. Permisi. Monggo. Pakai bahasa isyarat. Kemudian ada yang, mereka sampai pusing. Ngomong apa sih dia? Aku nggak tahu lagi. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan membuat mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik dan lancar. Mereka saling menyalahkan. Mungkin mereka salah paham. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu ngatain aku ya? Gitu. Mungkin seperti itu ya. Dan mungkin juga mereka mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan. Wah, situasi kala itu menjadi sangat kacau balau anak-anak. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah satu dengan yang lain. Terpencar ke seluruh dunia. Lalu kotanya gimana? Menaranya? Nah, anak-anak, karena mereka tidak bisa lagi bersatu, mereka tidak lagi bisa saling mengerti, maka akhirnya mereka pun berhenti membangun kota maupun menara yang mereka rencanakan itu. Nah, anak-anak, kita lihat ya di sini ya, mereka punya rencana yang sangat luar biasa. Mereka pintar menyusun segala sesuatunya. Tapi sepintar-pintarnya mereka membuat rencana, mereka lupa bahwa Tuhan lebih berkuasa dan lebih hebat dari mereka. Tuhan bisa menggagalkan apapun yang mereka lakukan. Anak-anak, langsung mau tanya. Coba anak-anak ingat-ingat ya, pernah tidak anak-anak melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Seperti orang-orang yang membangun menara tadi. Mungkin kita tidak membangun kota, kita tidak membangun menara seperti mereka. Tapi bisa saja kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Yaitu apa? Kita tidak menghormati Tuhan. Nah, contohnya misalnya kita nggak taat sama papa mama. Kita ngomong kasar sama teman-teman kita, sama saudara kita. Atau kita melakukan apapun dengan cara yang tidak jujur mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau mungkin juga kita bermalas-malasan. Atau biasanya nih, ada yang lebih memilih main game atau nonton film kesukaan daripada ikut sekolah minggu. Nah, anak-anak, Tuhan gak suka dengan semua sikap itu, karena itu adalah dosa. Apa itu? Dosa. Nah, kalau dosa itu adalah perbuatan atau sikap yang tidak menghormati Tuhan. Di anak-anak, kita harus belajar ya untuk menghormati Tuhan. Nah, selain tidak menghormati Tuhan, keturunan Nuh ini juga tidak memuliakan Tuhan. Mereka lebih memuliakan dan meninggikan siapa? Diri mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka pintar. Mereka menganggap diri mereka hebat. Mereka lupa bahwa kepintaran, kemampuan, dan kelebihan-kelebihan yang kita punya itu, yang mereka punyai juga, itu berasal daripada Tuhan. Artinya anak-anak, walaupun kita berupaya sekeras mungkin, walaupun kita berusaha sekeras mungkin, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka itu tidak akan terlaksana. Makanya anak-anak, contohnya ya, kalau misalnya kita dapat juara 1 nih di kelas, nah kita nggak boleh sombong. Ingat bahwa kita bisa dapat ranking 1, bisa dapat juara 1, karena Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang memberkati kita. Maka kita harus belajar rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepintaran. Itu artinya kita memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita diingatkan kembali
untuk bersikap hormat dan mulia. Nah, apa? Hormat dan mulia. Hormat kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Caranya gimana? Dengan melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau dan menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Apa itu? DOSA, dosa. Memang nggak mudah ya anak-anak. Lause tahu kita paling suka nih melakukan apa yang membuat hati kita senang, yang menyenangkan kita, yang membuat kita nyaman. Pokoknya yang kita sukai gitu. Tapi tanpa kita sadari itu menuntun kepada dosa. Jadi anak-anak, kita harus berusaha dengan pertolongan Tuhan. Lause yakin kita bisa menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan menjadi anak-anak yang hormat kepada Tuhan. Kemudian tadi apa? Hormat dan mulia. Mulia itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak menyombongkan diri sendiri dan belajar untuk terus rendah hati. Ingat bahwa prestasi-prestasi yang kita boleh dapatkan, kemudian hal-hal kelebihan-kelebihan yang kita boleh miliki, itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan pujian, kita mendapatkan kehormatan, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Gimana caranya kembalikan? Ya dengan bersyukur kepada Tuhan dan tidak sombong. Jadi, kalau misalnya ada orang yang bilang begini anak-anak, kamu pandai, kamu pandai. Jawabannya, ah masa iya. Terus, kamu cerdas, kamu cerdas. Jawabannya, ya dari Tuhan. Terus, kalau ada orang lagi yang bilang, kamu baik, kamu baik. Ah masa iya. Kamu oke, kamu oke. Jawabannya, ya dari Tuhan. Nah, semua yang kita dapatkan, pujian, kehormatan, semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah, dan juga jangan lupa kita harus bersyukur ya, karena semuanya Tuhan yang memberikan kepada kita. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berusaha untuk memiliki sikap yang hormat dan mulia. Apa? Hormat kepada Tuhan dan mulia memuliakan nama Tuhan. Yuk, Lause mau berdoa buat kita semua. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali melalui kisah Menara Babel ini, bahwa kami harus menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah buat kami, tapi Tuhan tolong supaya kami belajar menjauhi dosa dan hidup taat kepada Tuhan. Kami juga mau Tuhan, Engkau ingatkan kami selalu untuk kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan dan tidak menjadi anak yang sombong. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Bantu kami, tolong kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau lanjut beribadah lagi ya. Anak-anak tetap duduk yang tenang, tetap mengikuti ibadah sampai selesai, dan jangan lupa memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah! Wah, Fantastic Stories hari ini pas banget ya Lause. Yang kita obrolin tadi, bahwa kita harus menunjukkan kehebatannya Tuhan, bukan kehebatan kita. Iya ya Lause, karena sebenarnya semua kehebatan, kepintaran, kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan. Maka sudah seharusnya lah semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, nah Lause Jane dan anak-anak di rumah, saat ini kita mau memberikan persembahan. Yuk, kita sama-sama siapkan persembahannya ya, yang terbaik buat Tuhan. Kita mau belajar memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak bisa memberikan persembahan melalui QR Code di bawah ini ya. Nah, dan sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita ya. Mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu dan beri syukur. Bawa dengan suka,
doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Semua kepintaran kami, kekayaan, semua kehebatan kami itu adalah daripada-Mu. Siapalah kami yang mau menyombongkan diri kami dan mengatakan bahwa kami yang mengetahui semuanya dan bahwa kami yang memiliki semuanya. Semua kemuliaan seharusnya lah disampaikan dan dikembalikan kepada Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan, dan kiranya Tuhan mau menggunakan persembahan tersebut agar bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan selalu pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, Tuhan memberkati kita dengan kepintaran, kemampuan, harta, dan kenyamanan, bukan supaya kita bisa pamer dan menjadi sombong. Tetapi supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan sehingga mereka pun juga bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, mari saat ini Lause undang semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berikan pujian dan hormat tertinggi bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kita naikkan pujian doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah sumber Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah sumber berkat. Mari anak-anak, kita mau tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk satu kali lagi kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online. Tuhan, inilah setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, karena kami tahu semua yang kami miliki hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan ajar kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kumpulkan kami kembali untuk minggu depan kami boleh mengikuti ibadah online kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa hidup memuliakan nama Tuhan ya. Dan ingat, gak boleh sombong, oke? Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan. Dah. Anak-anak adalah gereja hari ini. Mereka adalah bagian dari gereja. Dan sama seperti semua orang dewasa, mereka perlu percaya kepada Kristus. Dan ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka butuh dilayani untuk bertumbuh.